sedikit berbeda, oke, sedikit berbeda dengan topik-topik biasanya. Kali ini kita akan bahas bersama salah satu narasumber kita. Nah, kita akan bahas tentang nih, understanding grief of the children. Jadi tentang kedukaan pada anak. Nah, kita kemarin sempat misalnya mencari-cari ada narasumber kita sebenarnya yang biasa juga ngisi di webinarnya Starland. Ini adalah Miss Gianina atau kita suka panggilnya Miss Gina. Nah, Miss Gina nih kita akan bahas tentang eh, tema kali ini tentang perasaan anak lebih ke duka sih sebenarnya. Nah, kali ini kita hanya dikasih waktu 1 jam aja, Mam. Kenapa? Karena kali ini Miss Ginanya lumayan ada sibuk dan dia baru bisa nyempatin waktu di jam 1 sampai jam 2. Tapi oke, nggak apa-apa. Semoga nanti penjelasan dan tadi pertanyaan dari Mami bisa juga dijawab oleh Miss Gina hari ini. Gitu. Oke, kali ini kita mau panggil aja kali ya narasumber kita kali ini. Hai Miss Gina. Halo, hai. Halo Miss Helen, halo mami-mami semuanya. Ya, mau disapa-sapa dulu boleh Iya, Miss Gina silahkan. oke. Halo mami-mami, terima kasih sudah mau bergabung di webinar hari ini, menyempatkan di waktu siang hari ini mungkin baru masak, baru makan, atau ngantuk-ngantuknya ya jam siang. Tapi mami-mami semua di sini mau belajar bersama-sama untuk menambah ilmu dan gimana kita mau raising our children better gitu ya, Mam. Di sini saya mau sapa-sapa dulu mami-mami. Di sini ada Mami Yulia. Halo Mami Yulia. Mami Hai Mami. Ulfetun, Mami Halo. Elsa, Wah. Mami Andini, ada Vena Joanna, Mami Mirna, Mami Gebi, Ferariana, Mami Cica, Mami Aina, Elizabeth, Mami Anggi, Wendy, wah banyak sekali. Iya, Ada 35 oke. partisipan hari ini ya, Mam ya. Wow, Oke, semoga saya nanti bertambah lagi ya hari ini ya. iya sangat Oke. senang saya bisa berjumpa dengan mami-mami sekalian ya. Iya, oke. Miss Gina, Miss Helen kan kemarin tuh sempat waktu dapet topik ini lumayan wah tentang kedukaan gitu kan. Mungkin beberapa orang tua juga masih belum memahami perasaan anaknya gitu kan. Apalagi kalau aku berpikirnya sebelum ngobrol sama Miss Gina kemarin kayaknya anak-anak baru mulai memahami apa sih ya, maksudnya mengeluarkan emosinya tuh di umur 2 atau 3 ke atas lah ya untuk kayak mereka memahami dan melabeli perasaannya gitu kan. Maksudnya di usia-usia tersebut biasanya kemampuan anak-anak untuk mengatur naik turunnya emosi itu kan sangat rapuh ya. Kita tugasnya kita sebagai orang tua adalah memahami juga tahap perkembangan emosi pada anak. Mungkin dengan tadi bercakap, berdialog, dan yang pasti tadi memahami, mengerti. Nah, kali ini kita akan bersama-sama juga sama Miss Gina untuk memahami caranya gimana. Ternyata waktu kemarin Miss Helen sama Miss Gina sempat ngobrol, ternyata perasaan duka tuh ya tadi perasaan yang bercampur aduk ketika ditinggal oleh orang yang terdekat, nggak hanya orang tua, ternyata rasa duka itu tuh bisa dialami sama anak-anak dari usia masih baby, ternyata kemarin katanya Miss Gina. Nah, kali ini kita sama-sama juga mau belajar nih sama Miss Gina bagaimana kita memahami juga nih perasaan anak-anak tuh ini anak saya kenapa ya? Mungkin beberapa orang tua kebingungan kok tingkah lakunya rada berbeda, kok jadi ada hal-hal yang jadi aneh mungkin buat beberapa orang tua gitu melihat perilaku anaknya yang mungkin sedikit berbeda dengan biasanya dan ternyata itu bisa juga dijadikan ciri-ciri waktu anak sedang mengalami kesedihan atau kedukaan. Kalau gitu kita langsung tanya aja deh sama Miss Gina, bagaimana nih untuk menjelaskan kesedihan pada anak untuk kita juga sebagai orang tua memahaminya. Boleh aku serahkan kepada Miss Gina di sana. Oke, thank you Miss Helen. Wah, udah jelas nih tampaknya dari Miss Helen ya. Iya, jadi waktu itu pas pertama saya mau cerita dulu latar belakang kenapa sih saya milih topik ini gitu ya. Saya rasa topik ini mungkin sensitif bagi sebagian orang, bagi saya juga topik ini cukup jadi ketika Miss Helen tanya topik apa ya Miss Gina mau bawain apa gitu, terus saya kepikiran topik ini pas lagi mandi, saya suka sambil mikir-mikir gitu kan. Kita itu udah 2 tahun ya kurang lebih menghadapi situasi di mana pandemik ini datang gitu. Dan ini bukan terjadi di Indonesia saja, terjadi di seluruh dunia dan kita semua terdampak dari
pandemi COVID-19 ini. Nggak jarang dari kita juga menerima berita-berita yang mungkin tidak mengenakan hati kita, kehilangan saudara, kehilangan orang tua, kehilangan mungkin opa, oma, atau om, tante, teman, kerabat, atau mungkin anak kita gitu. Dan lagi ditambah karena situasi pandemik ini kita nggak bisa mencari support system yang nggak seperti biasanya gitu. Apalagi kalau misalnya kita kehilangannya ketika orang yang kita kasih itu meninggalnya karena COVID-19 ini gitu. Kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa lihat langsung bagaimana kondisinya, kita nggak bisa bahkan kita mau berkabung pun nggak bisa berkumpul bersama sanak saudara kita gitu, yang membantu kita supaya lebih overcome kita punya grief ini gitu. Share screen-nya. Ini tadi ada yang share screen ya. Ya gitu Mam. Jadi latar belakang saya itu saya harap dengan adanya webinar ini kita semua bisa memproses perasaan kita, pikiran-pikiran kita dalam masa grieving ini supaya bisa menjalani kehidupan kita sendiri dengan baik juga, dan juga kita mencoba mengerti juga di anak-anak kita gitu, bagaimana sih apa yang mereka rasakan juga ketika mereka merasakan grieving. Karena bagaimana mereka berekspresi itu tergantung dari bagaimana kita mengekspresikan grieving kita gitu ya, Mam. Tanpa berlama-lama saya izin untuk share screen ya, Mami sekalian. Misalnya. Silakan Mas Gina. Ya, dari judul ini Understanding Children's Grief. Oke, ini perkenalan singkat. Saya bekerja di bidang therapeutic play terapi juga. Kemudian saat ini juga saya mahasiswa magister psikologi, juga founder dari Library on Wheels. Oke, jadi dari definisinya grief itu tadi apa sih? Dari tadi saya banyak ngomong grief. Jadi itu adalah reaksi kita internal untuk ketika kita mengalami kehilangan gitu. Sedangkan mourning itu external expression kita menghadapi kehilangan tadi. Misalnya kalau mourning itu bisa saja ini terkait juga dengan culture ya, misalnya kita itu ketika menghadapi grief mungkin kita mengatur pemakaman, kita berekspresi dengan baju, pakaian, kita menggunakan mungkin kostum hitam atau putih atau merah khusus untuk budaya-budaya tertentu ya, dengan usia tertentu. In Chinese dia usia tua gitu, dia bisa menggunakan merah gitu ya. Nah, ekspresi-ekspresi itu yang eksternal itu mourning. Nah, ini saya merangkum webinar ini PPT ini dari buku, saya ambil dari buku Keys to Helping Children to Deal with Death and Grief, ini dari Jensen. Nah, buku ini tuh bagus banget, banyak contoh-contoh juga bagaimana kita untuk menghandle anak-anak kita, contoh-contoh nyata gitu, cerita-cerita. Jadi kalau misalnya mami-mami mau menggalami lebih dalam lagi, mau belajar lebih dalam lagi tentang grief ini, bisa cari juga di googling gitu ya, Mam, tinggal download, bisa Key to Helping Children Deal with Death and Grief. Oke, sebelum kita masuk lagi ke lebih dalam, izinkan saya untuk polling juga ya, Mam. Kita sama-sama jawab pertanyaan yang nanti akan di-share sama Miss Star. Oke, Miss Star, boleh mungkin share pertanyaan-pertanyaannya? Kita boleh isi pollingnya ya. Iya, betul Miss Helen. Jadi di polling ini ada 5 pernyataan aja. Nah, jadi pernyataan ini Mami boleh jawab apakah Mami agree, setuju dengan pernyataan ini atau disagree dari pernyataan ini. Oke, children should not be at the bedside of dying. Boleh nggak kalau misalnya anak kita misalnya melihat orang yang sekarat atau meninggal berada di dekat mereka gitu. Apakah boleh, setuju atau tidak setuju? Anak prasekolah yang belum sekolah mungkin kindergarten, preschool itu apakah terlalu muda untuk mengerti konsep kematian? Setuju nggak, Mam, atau nggak setuju? Kita harus protect anak-anak kita dari pikiran-pikiran mereka mengenai konsep kematian ini. Betul nggak itu? Yang terakhir
terakhir juga funerals, pemakaman atau melayat itu tuh bisa membuat anak kita trauma. Apakah itu betul atau tidak? Ini menurut pemahaman Mami aja, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini ya, Mom. Sudah banyak yang submit, Mom? Miss Helen? Sebentar, Miss. Ya, oke. Sudah berapa persenkah? Dari saya. Dua orang, Miss. Baru 2 orang? 22. Oh, Boleh 22. yang lain. Oke, nggak apa-apa sih. Kalau kita sambil berjalan boleh, kalau untuk di-share, apa-apa sih, Miss ya? Atau kita tunggu mungkin 1 menit lagi ya? Boleh ditunggu aja. Oke, mami-mami sekalian boleh. Sorry. Boleh, sudah ya Miss Helen ya. Oke, coba kita lihat nih, Ma. Jawaban yang pertama, pernyataan yang pertama nih. Dari beberapa orang yang mengisi, kita bisa lihat dari pernyataan ini, children should not be at the bedside of dying. Nah, banyak yang setuju dan banyak yang nggak setuju nih, Ma. Coba izinkan saya share screen lagi ya. Sorry. Kurang terlihat. Oke, nah, Mam, dari sini kita bisa lihat ini adalah pernyataan-pernyataan mitos, Mam. Jadi jawaban yang tadi Mami jawab agree atau disagree itu kebanyakannya itu adalah pernyataan-pernyataan mitos. Jadi contoh nih yang pertama, children should not be at the bedside of the dying. Nah, di sini Mami pada jawab ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Banyak juga nih yang setuju ya, Mam, 46%. Nah, padahal ini tuh mitos. Nah, kenapa kita sebaiknya memperbolehkan anak-anak untuk misalnya berada dekat dengan orang-orang yang mungkin orang-orang yang dia kasihi, yang mungkin sekarat atau di rumah sakit yang sekarat mau meninggal ataupun sudah meninggal. Nah, kenapa? Karena dengan mereka berada di dekat orang-orang yang mereka kasih ini, mereka memiliki kesempatan untuk berkoneksi dengan orang yang mereka kasih ini gitu. Jadi ataupun ketika misalnya orang tersebut sudah meninggal, mereka itu punya penambahan pengetahuan. Jadi misalnya ketika mereka melihat misalnya anak usia 5 tahun gitu, lihat ada opanya misalnya meninggal, dia bisa lihat wajahnya seperti apa, perubahan mungkin menjadi pucat atau suhu tubuh menjadi dingin. Nah, dan juga ketika anak diberikan kesempatan untuk dia mau atau enggak berada di dekat orang yang dia kasih yang sudah meninggal, dia merasa punya power juga apakah dia mau atau tidak gitu. Jadi ketika pun dia merasa tidak nyaman, dia punya power untuk oke, aku boleh pergi atau enggak dekat-dekat dulu gitu. Sedangkan mitos yang kedua itu preschoolers are too young. Nah, anak-anak TK atau ke bawah itu terlalu muda untuk mengerti konsep tentang kematian. Nah, ini juga mitos. Kenapa? Karena nanti saya akan jelasin di slide-slide selanjutnya, nggak ada anak yang terlalu muda untuk merasakan grieving gitu, merasa duka. Bahkan dari bayi pun mereka sudah bisa merasakan duka. Ya. Yang selanjutnya, mitos yang ketiga, kita harus memprotek anak kita dari pemikiran-pemikiran tentang kematian. Nah, di sini mitos juga, Mam, yang agree di sini 27%. Nah, di sini mitos, kenapa? Karena kita mencoba untuk memprotek anak kita, tetapi kita nggak bisa mengatur bagaimana mereka berpikir, bagaimana imajinasi liar yang sedang mereka kembangkan di otak mereka gitu. Yang bisa kita lakukan hanya kita memberikan edukasi kepada mereka gitu. Dan memberikan penjelasan supaya mereka tidak salah konsep mengenai kematian. Dan juga funerals
funerals or visitation are traumatizing for your children. Nah, apakah itu membuat ketika kita pergi ke pemakaman atau melayat, apakah itu bisa membuat trauma untuk anak? Nah ini maybe jawabannya tergantung ya, Mam. Nah, kebanyakan kalau misalnya selama kita memberikan edukasi dan kenyamanan untuk sang anak, dan memastikan bahwa mereka akan aman dan nyaman di sekitar kita, bahwa mereka punya tempat yang aman dan nyaman, mereka tidak akan mengembangkan trauma ini. Yang terakhir, mitos yang terakhir, if told about that, children will think about it all the time. Nah, kemampuan manusia itu ketika menghadapi suatu peristiwa yang buruk itu cenderung untuk mencari sesuatu yang menyenangkan untuk menutup diri dari pikiran-pikiran negatif atau perasaan negatif gitu, Mam. Tetapi apalagi pada anak-anak, di situ dia lebih punya kemampuan ini gitu. Jadi ketika mereka merasakan kesedihan, mereka nggak lupa juga bahwa nanti ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang bisa ia lakukan untuk menutup kesedihan itu gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa ketika anak tahu konsep kematian, anak itu nggak akan memikirkan hal itu terus-menerus gitu. Karena dia punya kemampuan tadi untuk move on lebih cepat gitu, Mam, dari orang dewasa biasanya. Nah, itu tadi mitos-mitos ya, Mam. Sekarang kita masuk ke kapasitas anak-anak. Jadi sejauh mana sih anak baby atau toddler, teens itu mengerti tentang konsep kematian. Di sini pada baby usia 0 sampai 1 tahun, mereka belum tahu konsep kematian, tetapi dia bisa berespon akan kedukaan yang berada di sekitar mereka gitu. Dia bisa nge-sense perasaan duka mami papi, dia bisa nge-sense ketegangan yang terjadi di rumah, mungkin ada banyak tangisan atau mungkin kemarahan yang terjadi di sekitarnya, dia bisa nge-sense itu gitu. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Nah, terkadang anak-anak baby ketika dia bisa berespon, dia bisa sense perasaan-perasaan orang sekitarnya, dia itu akan kebanyakan akan lebih banyak tantrum, pola tidur juga bisa berubah gitu, misalnya mogok makan juga dan sebagainya, itu bisa berkembang pada bayi ya, Mam. Jadi di sini yang bisa kita lakukan itu pertama, stick to the same routine and schedule. Nah, pada baby misalnya dia kehilangan orang tuanya mama gitu. Di sini kita harus biasakan juga setiap rutinitas yang sebelumnya ia alami gitu, kita usahakan untuk tetap ada rutinitas itu supaya tidak terlalu dia nggak terlalu ngerasa perubahan yang terlalu signifikan gitu. Selanjutnya, keep the baby in his own home and with a few people as possible caring for him. Nah, di sini juga ketika kita mengalami kedukaan, nggak jarang juga banyak anggota keluarga yang mau support kita gitu ya, datang ke rumah atau ya misalnya datang ke rumah gitu, banyak orang-orang baru di sekitar baby ini. Nah, ini tuh bisa memusingkan bagi si baby atau membuat dia tidak nyaman karena kembali lagi dia merasa kehilangan sosok yang biasa dia dekat, tetapi tiba-tiba ada banyak orang baru yang mungkin bisa jadi membuat dia tidak nyaman. Yang selanjutnya, do some extra cuddling. Nah, ini physical touch juga sangat penting untuk baby karena dari physical touch itu dia bisa merasakan kehangatan dari orang-orang yang dia kasihi. Yang terakhir, talk to the infant as you hold her. Nah, bukan berarti ketika kita bicara dia bisa mengerti apa maksud kita ya, Mam. Karena kemampuan kognitifnya belum berkembang sejauh itu. Tetapi ketika kita berbicara, sama seperti orang dewasa atau anak-anak, ketika kita diajak berbicara ada perasaan senang dan bahagia ya, Mam, kayak oh aku dilibatkan, aku dilibatkan gitu. Nah, sama dengan baby juga dia merasa oh ternyata mami ajak aku bicara gitu, aku dilibatkan dalam proses mami juga dalam briefing gitu. Nah, di sini juga ketika kita berbicara kepada baby kita, dia bisa lebih mengerti dan mungkin kita juga bisa self relief ya, Mam, karena mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan grief kita tadi itu. Itu tadi pada baby. Kemudian untuk kapasitas toddler usia 2 sampai 5 tahun, di sini
mereka belum mengembangkan konsep permanen ya, Mam. Jadi ketika kita memberikan kabar misalnya orang tuanya meninggal gitu, nah akan ada pertanyaan yang berulang soal kemana orang itu, misalnya kapan di sini, kapan papa balik, ayo aku pengen ketemu papa, di mana papa, ayo samperin gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan terus berulang akan didapati dari anak toddler gitu. Kenapa? Karena tadi mereka belum punya konsep permanen. Nah, cenderung anak usia toddler dia akan regresi, balik ke tahap perkembangan sebelumnya. Bisa aja dia jadi bertingkah seperti baby lagi, lebih sering ngompol, lebih clingy sama mami, papi atau orang sekitarnya, juga lebih sering tantrum mungkin. Nah, juga ketika di usia ini mereka cenderung grief play. Ini maksud dalam arti mungkin mereka berduka seperti tadi, misalnya dia tantrum atau kembali lagi misalnya menyibukkan diri dengan bermain, kembali lagi berduka kemudian menyibukkan diri dengan bermain. Nah, ini tuh adalah proses bagi sang anak juga, Mam, karena bermain itu adalah cara mereka mengkomunikasikan apa pikiran mereka, apa perasaan mereka. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama, be honest ya. Kita harus jujur dan beritahu kenapa orang yang meninggal tersebut, alasan meninggalnya kenapa gitu. Kemudian gunakan kata yang tepat, yaitu misalnya meninggal. Jangan gunakan kata seperti sudah tidur selamanya atau pergi meninggalkan kita. Nah, kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut mungkin jadi ambigu untuk anak dan mungkin dia mengartikan kalimat itu sesungguhnya gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Setelah itu kita juga harus jelaskan apa itu kematian dan apa perasaan-perasaan yang muncul, mungkin emosi-emosi yang muncul ketika dia menghadapi kematian. Juga involve him as much as possible dalam funeral planning. Nah, di sini juga misalnya kita ajak, oh nanti kita mau ada pemakaman, kamu boleh ikut ya. Gitu. Kita kasih tahu kalau di sana itu apa yang akan terjadi. Kemudian let her know someone will be there for her to give comfort. Nah, yang penting juga pastikan kita beritahu mereka bahwa kamu kehilangan seseorang, tetapi kamu masih punya orang lain yang bisa kamu andalkan gitu. Itu tadi untuk toddler. Selanjutnya ini untuk anak usia 6 sampai 9 tahun ya, Mam. Nah, di sini proses kognitifnya sudah lebih berkembang lagi sehingga dia sudah tahu konsep kematian, tetapi kebanyakan dia nggak mau admit, nggak menyangkal itu gitu ya, Mam. Nah, di sini dia juga punya, karena kognitifnya sudah berkembang lebih lagi, dia mengembangkan magical thinking. Magical thinking itu kayak misalnya kita punya pikiran-pikiran yang aku tuh nanti mau, aku tuh pengen punya pasangan Prince Charming gitu. Amin, nanti aku pasti dapetin itu gitu. Misalnya itu magical thinking. Nah, kalau dalam kematian itu misalnya ketika sang anak nih usia 6 sampai 9 tahun misalnya marah sama orang tua, terus dia ngomong, aku nggak suka ada mama sama papa, udah mati aja sana, udah pergi aja sana gitu misalnya. Kemudian nanti kemudian hari kejadian yang dia utarakan di dalam otaknya itu terjadi. Nah, di sini dia akan muncul pemikiran-pemikiran, oh jangan-jangan karena aku ngomong seperti itu kejadian gitu di papa mama, itu berarti gara-gara aku papa mama meninggal. Misalnya seperti itu. Jadi itu magical thinking yang dapat mengganggu anak. Dan juga dia punya pemikiran juga yang that it's contagious. Mungkin misalnya papa mati, papa meninggal sekarang, siapa lagi nanti yang meninggal nantinya, atau jangan-jangan aku atau nanti mama gitu. Ketakutan-ketakutan itu udah muncul di anak usia 6 sampai 9 tahun. Dan dia juga di sini they don't know what to say or what to do when someone's grieving. Nah, dia belum pandai untuk bagaimana sih berespon akan perasaan grieving ini. Apa yang sebaiknya kita lakukan kepada anak kita? Nah, di sini kita pertama ask what the child understand already. Nah, karena 6 sampai 9 tahun dia mungkin sudah banyak tahu soal kematian dari mungkin tontonan TV yang dia tonton atau permainan yang ia mainkan atau mungkin dari obrolan-obrolan orang lain di sekitarnya gitu. Nah, tapi di sini kita perlu tanya sejauh mana dia mengerti konsep kematian, sehingga ketika kita tahu
apakah mungkin anak itu sudah benar-benar mengerti konsep kematian atau ada konsep-konsep yang misunderstanding gitu yang bisa kita balikan lagi gitu. Kita benarkan lagi pengertian mereka tentang kematian itu. Dan juga kita jelaskan apa perasaan seperti tadi, apa perasaan yang mungkin muncul, dan bagaimana mungkin kamu bisa merasakan ketakutan-ketakutan yang mungkin kamu akan alami gitu. Dan juga pastikan, jelaskan juga bahwa iya, misalnya ketika dia mengembangkan perasaan, gara-gara aku orang tua aku meninggal. Nah, kita harus ubah persepsi itu ya, Mam. Pastikan bahwa kamu bukan penyebab orang tua kamu meninggal misalnya seperti itu. Dan juga, nah di sini understand the need to play games that feature funerals. Nah, terkadang juga anak-anak suka bermain, mengekspresikan dirinya dengan permainan-permainan yang mungkin kita pikir, kok dark banget ya, kok maininnya mengubur, atau misalnya main puppet kok sedih terus, kok ya sesuatu yang kita pikir nggak normal gitu di anak-anak. Padahal dengan cara dia bermain itu adalah cara dia mengekspresikan dirinya. Dia memproses grieving-nya dia gitu dengan cara yaitu bermain. Bahwa misalnya aku sedih ketika menghadapi kehilangan, atau misalnya dia pretend play tadi burying gitu. Itu kita harus lebih memahami anak kita yang ketika mereka melakukan permainan yang berhubungan dengan kematian. Sedangkan pada usia 10 sampai 12 tahun ini preteens, mereka punya konsep berpikir sudah sangat berkembang sehingga dia sudah bisa mengkhawatirkan banyak hal. Nah, seperti misalnya ketika misalnya grandmanya meninggal di sini, siapa yang akan jaga grandpa atau keluarga yang lain gitu. Terus misalnya kalau orang tuanya meninggal, siapa nanti yang akan biayain aku, nanti siapa yang akan nemenin aku tidur, atau siapa yang akan ngurusin aku gitu, hal-hal yang penting buat dia gitu. Nah, di sini anak usia 10 sampai 12 tahun dia sudah bisa mengembangkan atau menarik diri dari lingkungan sekitarnya, menjauh, atau tiba-tiba dia bisa menjadi sangat dekat dengan orang lain, atau menunjukkan kerapuhannya dia gitu, misalnya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita harus mencoba untuk menjawab setiap pertanyaan yang dia muncul dengan jujur pastinya, dan juga dengan terbuka gitu, menerima pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan juga tadi explain what feelings may come. Terus di sini juga kita bisa provide jurnal, mereka sudah lancar mungkin menulis apa perasaan yang dia recognize, apa perasaan pikiran yang dia alami, itu mungkin bisa disalurkan dengan kegiatan menulis atau bikin craft atau buat surat untuk orang yang dia kasih itu, untuk bagaimana dia mengekspresikan dirinya gitu. Dan juga pastikan bahwa walaupun misalnya sanak saudara atau seseorang yang dia kasih meninggal, dia masih punya orang lain yang mencintai dia, yang akan mensupport dia. Jadi tadi rangkumannya, if you are old enough to love, you are old enough to grieve. Jadi nggak ada rentang usia yang tadi anak baru bisa ngerasain grief. Sedangkan tadi yang kita pelajari, dari usia bayi pun ketika dia bisa terkoneksi dengan orang yang dia kasihi, orang sekitarnya, dia sudah bisa sense grief itu gitu. Selanjutnya, is to educating about that. Nah, gimana sih cara kita mengedukasi konsep kematian ini atau perasaan berduka ini kepada anak kita? Yang pertama, breaking the news and be honest. Nah, jadi sesaat kita menerima kabar seseorang yang kita kasih meninggal, yang penting juga untuk sang anak, kita harus segera memberitahu dia gitu, menginfokannya. Contoh, I have a sad news, your grandpa died this morning. Jadi itu langsung ya, Mam. Do it as soon as possible. Kemudian jelaskan apa sih penyebab dari orang tuanya meninggal. Nah, ini usahakan untuk menjelaskan dengan simpel tetapi sejujur-jujurnya, karena itu sesuatu hal yang mungkin penting untuk anak tersebut gitu. Misalnya apakah meninggalnya karena penyakit, atau karena kecelakaan, atau bahkan suicide. Nah, ini saya ada baca kasus juga, Mam. Cerita sedikit. Ada seorang anak, dia nggak tahu
bahwa orang tuanya itu meninggal karena suicide itu, bunuh diri. Nah, kemudian dia mendengar, misalnya dia bertumbuh, berkembang gitu sampai usia tertentu, terus habis itu misalnya usia remaja gitu, terus habis itu dia dengar keluarganya datang, terus ngobrol gitu, bahwa mamanya itu meninggal karena bunuh diri loh. Terus dia mendengar itu dari orang lain, bukan dari keluarga dekatnya. Nah, apa perasaan yang akan muncul? Coba kita bayangin ketika kita menjadi anak itu, kita nggak tahu kenapa mama meninggal, kok kenapa cuma saya yang nggak tahu gitu. Kita akan merasa, mungkin kalau perasaan saya, kok aku nggak dilibatkan ya, kok itu sesuatu hal yang penting kok, tapi aku nggak tahu gitu, merasa nggak dilibatkan terutama ya. Jadi sebaiknya kita tetap memberitahu anak, itu tergantung rentang usianya ya, tergantung bagaimana dia punya kognisi sudah berkembang. Tetapi ketika anak-anak usia 5 tahun ke atas dia sudah bisa berpikir lebih dalam lagi, nah itu sebaiknya kita bisa secara simpel tetapi sejujur-jujurnya bisa menceritakan apa sih penyebab kematian orang yang dia kasih itu. Selanjutnya, explaining death. Ini penting untuk anak-anak usia 5 tahun ke bawah juga ya, Mom. Apa sih yang terjadi ketika meninggal? Nah, di sini kita harus utamakan memberikan kata-kata yang tepat, seperti tadi meninggal, avoid sleep, misalnya tidur selamanya, atau meninggalkan kita, atau kita kehilangan anak kita misalnya. Nah, kenapa? Ini ada contoh kasus juga anak usia 3 tahun, orang tuanya kehilangan adiknya yang kecil gitu. Terus dia bilang ke kakaknya ini, "Kak, kita kehilangan adikmu," gitu. Maksudnya kehilangan ini adiknya sudah meninggal gitu. Tapi konsep yang dia ngerti kehilangan itu ya hilang nggak tahu di mana. Dan mungkin kita bisa temuin gitu. Sehingga yang terjadi anak ini langsung cari di sekeliling rumahnya di mana adiknya berada, di kamar, di tempat di bawah kolong tidur, di dapur, di WC, dia cari di mana sih adiknya berada gitu. Padahal maksud dari maminya itu kita kehilangan berarti adiknya itu sudah tiada, sudah meninggal gitu. Tetapi konsep yang diterima sang anak itu tidak tepat. Nah, di sini yaitu tadi kita perhatikan kalimatnya, konsepnya. Kemudian juga, nah, atau sleep juga ya, misalnya tidur selamanya. Ketika dikatakan tidur selamanya itu anak yang konseptualnya masih sangat-sangat nggak abstrak gitu ya. Jadi dia akan berpikir kalau tidur selamanya bisa jadi dia akan mengembangkan takut untuk tidur. Misalnya jadi perubahan perilaku, dia jadi takut tidur siang atau takut tidur malam sendiri. Nah, di sini karena dia takut akan konsep tadi tidur, mungkin saja dia jadi tidur selamanya seperti yang mama papanya katakan tadi gitu. Jadi pemilihan kata tadi yang harus kita perhatikan ya, Mam. Dan juga kita jelaskan kalau kematian itu seperti apa. Ketika seseorang meninggal, itu badannya berhenti bekerja, tidak bekerja lagi. Misalnya dia sudah nggak bisa melihat lagi, nggak bisa mendengar lagi, detak jantungnya stop, nggak bekerja, dia nggak bisa bernafas, dan yang pasti dia nggak bisa merasakan apapun. Nah, kita jelaskan nanti kemungkinan nanti ketika seseorang meninggal, misalnya orang terkasih, kita nanti akan datang ke pemakaman, nanti misalnya grandma, misalnya omanya meninggal nanti akan dikubur di liang kubur. Nah, kemudian nanti akan ditimpa dengan tanah. Kemudian nanti saat itu kita udah nggak akan bisa lagi lihat oma secara langsung, gitu, lihat wajahnya. Tapi kita jelaskan ketika kamu mungkin merasa kangen, kamu bisa lagi datang ke sini gitu, ke pemakaman oma. Gitu. Dan yang terakhir di sini kita harus educating juga, let children know that feelings are okay. Jadi perasaan apapun yang muncul ketika kita kehilangan itu sangatlah okay, itu valid, itu bukan baik atau buruk, bukan salah atau benar, tetapi ya feelings, just feelings yang harus kita validate, yang harus kita terima, accept gitu. Jadi misalnya kamu merasa, mungkin ketika kita mendengar kabar meninggal, saya aja seusia ini ketika mendengar, misalnya waktu itu tahun lalu saya mendengar opa saya meninggal, kemudian disusul oma gitu kan.
ketika saya mendengar itu, perasaan itu kayak banyak perasaan yang kayak menampar diri saya gitu. Perasaan sedih, perasaan marah, perasaan kecewa itu kayak bercampur aduk gitu. Nah, dan saya aja dengan usia itu saat itu masih belum bisa mengontrol emosi saya dengan baik gitu. Kita bayangkan bagaimana di anak-anak kita yang mereka mengekspresikan feelings mereka aja belum bisa mengenali atau melabeli feelings mereka aja belum bisa gitu. Apalagi untuk mengekspresikan perasaan-perasaan mereka gitu. Jadi di sini kita harus ajarkan bahwa apapun perasaan yang kamu rasakan, kamu bisa sharing itu ke mama gitu. Dan kita juga sebagai orang tua jangan takut untuk mengeluarkan ekspresi kita itu gitu. Misalnya ketika mami sedih, ya utarakan itu, ya tunjukkan itu, tunjukkan kesedihannya, ceritakan kesedihan itu gitu. Karena misalnya contoh kasus juga ketika misalnya maminya kehilangan anak, terus dia mau memprotek misalnya adik kecilnya gitu supaya ya udah deh lupain aja gitu, anggap aja ya udah deh ayo kita hidupi hidup ini yang sekarang gitu, jangan pikir-pikir yang lalu gitu. Misalnya mau hilangin konsep kakaknya itu di kehidupan adiknya ini misalnya, tetapi kita nggak bisa melakukan itu. Dan anak kita juga jadi belajar, oh oke, kalau misalnya aku repress perasaan aku sekarang, itu berarti benar ya. Itu sama kayak mama papa juga yang nggak mengeluarkan ekspresi apapun atau kesedihan apapun gitu. Berarti aku juga boleh seperti itu gitu. Nah sedangkan itu perasaan yang itu jadi silence grieving yang dia nggak bisa utarakan apapun, itu merepress perasaan dia yang nantinya di kemudian hari bisa jadi traumatizing event. Kemudian kita juga jelaskan bagaimana cara yang konstruktif untuk dealing with our emotions. Nah, misalnya ketika mungkin perasaan marah yang muncul, nah bagaimana kita mengekspresikan marah itu dengan cara yang lebih positif, mungkin dengan misalnya mungkin kalau misalnya suka lempar-lempar barang, ya kita misalnya ajak main outdoor, mungkin anak-anak bisa main basket, mengeluarkan energi kemarahan itu dengan cara yang lebih tepat. Mungkin kalau ketika sedih kita bisa nulis jurnal untuk kita validate kita punya feeling sendiri dengan menulis jurnal atau menggambar, mungkin doing art. Apa yang bisa kita lakukan bersama anak-anak kita di masa grieving ini? Yang pertama kita bisa membuat memory box untuk mengenang orang yang kita kasihi. Mungkin kita bisa taruh barang-barang penting mereka atau barang-barang yang biasa mereka pakai, mereka sukai di dalam satu box yang bisa kita kenang lagi gitu. Kemudian tadi journaling, making art, atau write a letter. Nah, itu juga kita bisa membaca cerita atau menonton film yang berhubungan juga dengan kematian, yang bisa menambah pengetahuan untuk anak dan pemahaman untuk anak soal kematian ini sendiri. Misalnya salah satu contoh misalnya tadi Lion King gitu ya, film Lion King itu kan juga berhubungan dengan kematian ayahnya ya, Mustafa. Nah, itu juga bisa menjadi bahan ajar kita untuk belajar bersama-sama mengenai konsep kematian ini. Dan juga yang paling penting play about that, karena di dunia anak itu it's all about playing gitu kan. Bagaimana dia mengekspresikan dirinya itu juga dari dia bermain. Nah di sini kembali lagi kita boleh membiarkan anak-anak kita berekspresi melalui permainan yang dia mainkan. Ini yang terakhir, Mam. Jadi anak-anak juga dia merasakan grieving tadi ya. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, yang paling penting itu ya being there with them gitu. Kita harus validate, yang paling penting validate their feeling, apapun perasaan yang mereka alami, apapun pikiran-pikiran yang mereka alami, kita temani mereka bersama di sana, siapkan telinga, siapkan diri untuk ya berproses itu bersama-sama anak kita gitu. Oke. Tadi penjelasan dari saya ya, Miss Helen dan mami-mami sekalian. Itu yang sudah bisa saya share. Saya coba share ya. Boleh. Oke, thank you Miss Gina buat penjelasannya.
Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, Mami bisa langsung tanya aja apa yang berhubungan dengan kedukaan pada anak ya. Misalnya juga ada satu informasi juga yang misalnya juga mau bagiin. Oke, misalnya akan share dulu. Oke, ini adalah salah satu promonya Starland kali ini. Nah, Starland sendiri semenjak PPKM ini kita ada promo Playdate online. Nah, ini tuh salah satu aktivitas yang kita bikin juga buat mami-mami yang eh, anaknya belum berani banget ke sekolah karena masa pandemi ini ya, gitu. Jadi kita ada yang namanya Playdate online. Nah, September nanti harganya akan kembali normal yaitu 60.000 per sesi gitu. Jadi selama 45 menit kita ada sesi playdate ya bersama Missnya, kita akan bikin craft, kita akan cerita dengan storytelling dan juga nyanyi dan bermain bersama. Nah, di September ini kita lagi ada promo hemat yaitu beli 5 token dengan harga 250. Nah, ini bisa langsung aja booking untuk nanti jadwal bulan September. Kebetulan beberapa minggu ini selalu penuh, jadi ini lumayan juga rebut-rebutan. Jadi kalau misalnya ada token lebih enak untuk ngetek tanggal sesuai jadwalnya juga. Gitu. Ini bisa informasi lebih lanjut, bisa nanti ditanyakan via WhatsApp-nya Starland ya, Mam ya. Nah, yang ini kita lagi ulang tahun. Jadi selain Indonesia yang ulang tahun, ternyata Starland juga di bulan Agustus ini adalah ulang tahunnya Starland. Nah, kita lagi ada diskon nih buat mami-mami yang lagi nyari sekolah buat anak-anaknya. Nah, bisa langsung tanya aja ke Starland dan ikut trialnya ya, Mam ya, untuk tahu kayak gimana sih sekolah online-nya Starland. Karena untuk yang hybridnya kita nanti juga bakal akan mulai setelah PPKM-nya beres juga dan tunggu dulu juga dari anjuran pemerintah setempat mengenai apakah sudah mulai datang tatap muka ke sekolah yang pasti dengan protokol kesehatan dan tadi sekolahnya nggak tiap hari kalau misalnya nanti udah mulai back to school-nya tatap muka ya gitu. Pasti kita akan batasin seminggu 2 kali. Nah, diskonnya sebesar 31% untuk uang pangkal atau enrollment fee-nya. Itu juga banyak diskon-diskon yang lain dan ada juga yang free. Yang free-nya yang mana boleh langsung tanya aja. Nanti akan dijelasin program apa aja sih yang ada di Starland, nanti bisa langsung aja. Nah, promo ini terbatas hanya bulan Agustus aja nih. Jadi harus cepet-cepetan karena udah lumayan juga nih beberapa kelas-kelas yang lumayan juga udah penuh juga. Jadi daripada nanti promonya habis terus nggak dapet seatnya juga, mending dari sekarang aja ikutan trial. Untuk apa ikutan trial? Tadi nih bisa langsung ikutan trial, nanti langsung hubungin aja ke nomor tersebut, nanti misalnya akan cocokin juga trialnya kapan gitu. Kita masih ada lagi nanti buat tanggal 30 masih kosong tuh, bukan masih kosong, masih bisa masuk, sorry. Gitu udah ada beberapa juga yang sudah daftar, tapi langsung daftar aja untuk biar tahu kayak gimana sih trial sekolahnya Starland, bisa langsung nanti ikutan trialnya selama 5 hari dan ada dapat activity kit juga yang akan kita berikan dan udah disiapin sama Miss-nya. Jadi nanti ikutan trial online-nya udah disiapin tuh craft-craftnya. Jadi tinggal nanti bareng-bareng sama teman-teman dan Miss-nya melakukan kegiatan selama online ya. Gitu nanti kalau PPKM-nya udah kembali nanti akan ada sesi tatap muka gitu. Oke, ini informasi sekilas dari Miss Helen. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaannya. Kita lihat ya. Oke. Iya, ini jadi nanyain playdate ya. Oke, langsung dijawab aja. Oke, ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi Miss Helen juga akan coba tanyain. Miss Gina, apa sih dampaknya? Mungkin beberapa mami-mami juga mungkin ada kesusahan ya untuk nanya apa ya tentang kesedihan anak. Nah, kalau dulu aku juga waktu masih kecil juga ya gitu ya, orang tua aku juga nggak begitu paham juga untuk menjelaskan tentang kematian seseorang yang kita kasih atau enggak anggota keluarga gitu. Dan tadi konsepnya tuh suka ditakut-takutin gitu. Kalau ke makam tuh serem-serem gitu kan. Ya itulah. Jadinya lumayan ke bawah sampai besar juga gitu. Nah, apa sih kalau kita sebagai orang tua kan kalau tadi kalau didengerin kalau misalnya
ngerasain duka ternyata dari baby gitu ya, dengan dia ngerasain mana sih orang yang biasanya gendong dia tiba-tiba nggak ada gitu, dengan dia menangis dan lain sebagainya. Nah, dampak apa lagi sih yang terjadi Miss Gina kalau misalnya nih anak tuh kayaknya kok bukan nggak sembuh-sembuh atau nggak pulih-pulih gitu dari kesedihannya. Biasanya apa ciri-cirinya atau dampak yang terjadi kalau anak ini ternyata masih berduka? Mungkin ciri-ciri dari itu pertanyaan tadi intinya ciri-ciri yang bisa kita lihat ketika mungkin anak masih berduka gitu ya, misalnya gitu ya. Ya, ciri-ciri yang bisa kita lihat itu banyak ya, mungkin bisa jadi physical symptom, mungkin tiba-tiba dia jadi lebih sering sakit kepala atau sakit perut atau sakit lainnya yang mungkin itu psikosomatis, nggak beralasan gitu, mungkin karena stres yang dia alami karena kehilangan seseorang yang dia sayangi gitu. Itu bisa dari si physical symptom juga atau bisa juga dari changing in sleep pattern, mungkin perubahan jam tidur. Apalagi pada anak-anak bayi ini bisa aja respon mereka itu jadi tidurnya jadi ngaco, biasanya mungkin malam jadi lebih sering bangun, sama untuk anak toddler juga serupa. Nah, untuk anak-anak lain juga yang agak besar mungkin jadi lebih mudah marah, nggak tahu bagaimana untuk berkomunikasi dengan lebih baik kepada orang tuanya, mungkin lebih cepat marah, lebih terkesan sensitif, itu bisa jadi. Juga mungkin ada yang tadi saya ceritakan, bisa jadi kita bisa lihat permainan-permainan yang dimainkan kok berulang kali temanya grieving ya, temanya tentang kematian ya. Nah, apakah ini tuh masih normal atau enggak, itu bisa dilihat dari seberapa sering dia bermain, ataukah apakah itu mengganggu kegiatannya sehari-hari. Nah, juga bisa dilihat ciri-cirinya kalau anak-anak itu dia bertanya terus-menerus soal misalnya orang yang sudah meninggal itu gitu. Mungkin pertanyaannya sudah dijawab, tetapi mungkin kayak belum cukup untuk anak gitu untuk memproses apa sih maksud dari jawaban mami, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu muncul terus berulang kali gitu. Mencoba bertanya berulang-ulang. Kemudian juga bisa jadi anak-anak itu misalnya lost in confidence, jadi dia nggak percaya diri lagi mungkin, atau punya ketakutan-ketakutan yang misalnya soal kematian, atau juga bisa jadi anak juga seperti tadi, kalau di toddler dia lebih ya di semua usia mungkin juga bisa jadi anak itu akan menumbuhkan clinginess gitu ya, jadi lebih butuh afeksi yang lebih besar dari yang biasanya gitu kebutuhannya. Bisa jadi seperti itu, Miss. Oke, ada yang mau bertanya langsung, Mami? Silakan, misalnya juga akan kasih kesempatannya, atau buat Ibu Titis di Depok mau langsung tanya apa gimana nih? Raise hand. Ya, mau langsung tanya aja, Miss. Boleh, Ibu Titis silakan. Selamat siang, Miss. Siang, Mam. Anak saya laki-laki, usia 5 tahun. 5 tahun dan 3 tahun. Sekitar 1 bulan yang lalu tuh ada tetangga tapi udah kayak saudara sendiri. Jadi dia meninggal terus pas meninggal itu anak-anak saya cukup dekat banget sih sama tetangga yang meninggal ini. Nah, pas meninggal saya langsung kasih tahu kalau tantenya sudah meninggal. Kita nggak bisa lagi ketemu, terus meninggalnya karena sakit ini gitu. Anak-anak saya sih kalau yang 5 tahun tuh kadang dia udah sedikit mengerti konsep kematian, tapi besok-besokannya itu masih tanya, ibu beneran tante sudah meninggal gitu. Nah, terus yang sedangkannya kalau yang kecil kayak masih belum terlalu ngerti sih. Nah, akhir-akhir ini mereka tuh suka main, tapi suka mainnya itu bikin Lego terus robot-robotan gitu, bikin ini robot tante Lin gitu. Kayak gitu salah satu bentuk grieving-nya atau gimana ya, Miss? Boleh silakan Gina.
Terima kasih Mami Titis sudah sharing. Wah, ini contoh nyata dari Mami Titis yang bisa kita sama-sama ulik ya. Terima kasih banget Mami Titis. Nah, tadi ada usia yang berbeda dari usia 3 tahun dan 5 tahun tadi, betul ya? Iya, dua-duanya laki-laki. Nah, cara grieving-nya itu bisa berbeda. Nah, tadi untuk anak yang usia 5 tahun, dia konsep berpikirnya sudah berkembang ya kognitifnya. Jadi dia banyak pertanyaan yang muncul, dan juga tadi ada pertanyaan yang berulang ya, Mam. Kayak berulang, berkali-kali, beneran udah meninggal gitu. Ya, sama seperti yang tadi konsep-konsep yang sudah saya jelaskan, itu ada keluar di anak Mami Titis gitu, di usia 5 tahun, dia masih ngerasa, beneran gitu, kayak ada denial tadi ya, dia sudah tahu konsep kematian, tapi dia nggak mau admit bahwa seseorang yang dia kasih itu sudah meninggal gitu. Jadi ada kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang berulang, yang benar ini sudah meninggal, kita nggak bisa ketemu lagi, karena masih ada kerinduan tadi. Grieving itu benar-benar soal rasa cinta kita yang kita nggak bisa salurkan kan, itu perasaan grieving gitu. Nah, untuk anak Mami Titis usia 3-5 tahun, dia berproses dengan tadi cara dia bermain Lego dengan membuat robot sosok tante itu, tetangga tadi itu ya, Mam. Nah, itu juga adalah pertanyaannya tadi, itu salah satu cara dia berproses, Mam. Betul, itu cara dia mengekspresikan perasaannya bahwa dia masih merindukan sosok tante tetangganya itu. Nah, jadi dia buat robot ini seakan-akan robot ini yaitu tantenya tadi. Itu salah satu cara untuk dia grieving, dan itu saya rasa positif, cara positif dia. Gitu. Semoga menjawab ya Mami Titis. Oke. Oh iya, terima kasih ya Miss Jin. Terima kasih Mami Titis. Terima kasih Mami Titis. Wow, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, karena waktunya juga tinggal bentar lagi. Yang mau bertanya bisa tunggu tapi nggak panjang-panjang. Ini pertanyaan dari Enggarayu. Oke, Miss Gina izin bertanya, apa dampak panjang jika rasa berduka pada anak itu tidak ditangani? Terus berapa lama sih biasanya anak survive setelah mengalami berduka? Apakah perlu pendampingan khusus kah? Gitu, langsung 3 pertanyaan. Oke, saya coba jawab ya, Mami Enggarayu. Pertama, dampak panjang jika rasa berduka pada anak tidak tertangani. Nah, jadi perasaan berduka itu yang paling penting harus kita validasi, kita keluarkan perasaan itu, kita ekspresikan gitu. Ketika yang paling penting itu kita nggak lakukan, kita nggak mengekspresikan perasaan itu, atau juga kita nggak tahu misalnya penyebab kematian, terutama juga mungkin contoh kasus lainnya tadi, misalnya orang tua atau orang-orang di sekelilinginya itu menjadi lebih diam. Nah, itu bisa membuat dampak yang lebih panjang untuk anak-anak tersebut gitu, karena itu menjadi jawaban yang menjadi pertanyaan yang nggak terjawab untuk sang anak. Kenapa sih berduka, aku merasa kehilangan, tapi kok respon yang dikeluarkan oleh keluarga nggak seperti respon yang aku harapkan gitu, kok aku mengekspresikan perasaanku. Nah, itu tuh akan tertumpuk sampai nantinya, sampai dia dewasa, mungkin sampai juga nantinya dia bisa membalik lagi ke masa lalunya, dia ngerasa, dia ngulik lagi, kenapa ya alasan mereka begini, atau sampai dia menemukan jawabannya gitu, misalnya dari orang-orang sekitarnya gitu. Bisa jadi trauma juga, akan kehilangan. Berapa lamanya itu kita nggak bisa pastiin rentang waktu tertentu ya, Mam. Saya nggak bisa menjawab rentang lama karena waktu grieving itu berbeda setiap orang. Bagaimana dia memproses grief itu bisa berbeda-beda setiap orang, Mam. Jadi tidak ada rentang pasti berapa lamanya. Kemudian apakah perlu pendampingan khusus? Ini tergantung juga kasus dari masing-masing orang. Nah, jika dia nggak bisa mengekspresikan perasaan griefnya, atau dia memendam itu, atau dia mengeluarkannya, mengekspresikannya, tetapi kok tak kunjung reda juga gitu ya. Nah, itu ketika itu bisa mengganggu aktivitas sehari-harinya, baru dirasa perlu bantuan khusus professional health gitu. Jadi tergantung keparahan dari yang
Semoga menjawab ya Mami Enggarayu. Oke, terima kasih Miss Gina buat kesempatannya kali ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kalau gitu kita akan coba. Jadi misalnya juga dapat beberapa banyak ya. Ternyata ada beberapa proses yang juga tadi bisa dilakukan bersama anak kita. Oh, Mam. Ada lagi. Sorry Miss Helen, saya potong lagi ya? Ada pertanyaan satu lagi. Oke, ada 2 lagi. Oke, kita tutup ya, Mam ya. Kita tutup ya sampai Mami Els. Oke, kalau begitu kita lanjut ke Mami Feni di Bandung. Oke, ponakan saya kehilangannya saat mereka usia 8 dan 10 tahun. Sekarang mereka sudah 20 tahun. Apakah masih bisa dibahas tentang kehilangan ayahnya? Jawaban saya masih bisa, Mam. Masih bisa, oke ya. Ya, karena kehilangan itu bukan berarti kita melupakan ya. Jadi ketika seseorang, misalnya saya baru-baru saja kehilangan opa oma saya, dan saya sudah bukan di tahap lagi depresi, saya sudah merasa saya ada di tahap acceptance gitu kan, saya menerima kehilangan opa oma saya. Nah, tetapi bukan berarti saya melupakan mereka. Nah, saya tetap bisa untuk ketika saya kangen, misalnya mau untuk bercerita soal mereka, saya bisa misalnya telepon mama atau telepon papa, cerita soal mereka, pengalaman-pengalaman menyenangkan. Jadi itu bisa menjadi pengumpulan memori kita berkomunikasi dengan orang-orang yang kita kasih sekarang mengenai mereka gitu. Itu cara kita mengingat mereka dengan kenangan-kenangan indah yang kita punya dengan orang yang kita kasih tadi. Nah, jadi walaupun dulu meninggalnya sudah lama di usia 8-10 tahun dan sekarang sudah 20 tahun, nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa kita untuk kembali lagi honor our family ya, yang kita kehilangan mereka itu kita bisa untuk bercerita atau mengungkit lagi grief kita yang dulu gitu. Wow, ini tapi lanjut lagi pertanyaan dari Mami Feni di Bandung. Apakah masih terlambat dalam pemulihan? Karena saya khawatir. Nah, ini masih ada lanjutannya, Miss, paling bawah. Apakah terlambat untuk pemulihannya, Miss? Karena saya khawatir waktu dulu itu kami tidak bahas tentang kematian ini. Tapi yang Miss jelaskan tadi, oke. Apakah nggak terlambat ya berarti ya, Miss, ya, untuk bahas lagi tentang kematian ayahnya itu ya, walaupun tadi masih kecil. Ya, nggak ada kata terlambat sih, Mam. Ya, walaupun terlambat, maksud saya walaupun terlambat, tetapi lebih baik dijelaskan daripada anak itu terus mencari jawaban dari pertanyaan dia gitu tadi. Seperti kasus saya, ketika kita tidak bercerita atau tidak mengungkapkan apa alasan kematian orang yang dikasihi, atau kita jadi nggak mengekspresikan perasaan itu, nah itu jadi namanya itu silence grieving. Yang buat anak itu ya jadi dia merepress perasaan yang dulu tuh dia sebenarnya mau keluarkan gitu, ekspresikan gitu. Nah, jadi di saat-saat sekarang pun ketika Mami mau coba untuk terbuka, jujur, itu menjadi jawaban gitu buat sang anak. Ya. Misalnya juga setuju tadi ya. Dan tadi juga didukung juga nih. Mami Merlina setuju, Miss, nggak boleh tabu juga untuk ngobrolin tentang seseorang yang udah meninggal, dan itulah caranya kita untuk mengenang mereka juga. Oke, satu pertanyaan terakhir, misalnya akan bacain dari Mami Else ya, Wulandari. Miss mau tanya, berarti intinya ini memang harus divalidasi perasaan anak dulu ya, misalnya ada orang yang terdekat yang meninggal. Iya, betul. Pertama itu yang penting itu kita berproses, bukan cuma diri kita yang merasa grieving, Mam, tetapi juga orang-orang yang kita kasih lainnya yang sama-sama merasa kehilangan. Nah, kita di sini harus support semua anggota keluarga, baik pasangan kita, baik anak-anak kita, atau keluarga lainnya yang juga mereka merasakan kehilangan. Jadi di sini kita satu sama lain saling validasi, saling sit with our emotions gitu. Nah, di sini kita sama-sama untuk berproses, sama-sama untuk apa sih yang kamu rasakan tentang ini. Jadi mereka juga merasa didengar, mereka juga merasa diperhatikan, mereka merasa masih ada support system gitu di dalam keluarga ini. Walaupun mereka kehilangan seseorang, mereka punya orang-orang baik di sekitarnya yang masih mengasihi mereka. Wow.
Terima kasih Miss Gina buat sharing hari ini. Jadi ada satu hal lagi yang baru yang kita pelajarin dari tadi perasaan, salah satu perasaannya anak-anak ya, kita orang dewasa juga mengalami ini ya, tadi satu kesedihan, perasaan berduka, dan tadi kita diajarin juga untuk lebih memahami perasaan-perasaan duka dari anak usia bayi, toddler, terus juga tadi anak-anak preteens juga yang tadi kita juga perlu untuk bahas ini tentang perasaan mereka, memahami perasaan mereka, yang pasti tadi kita harus validasi, harus ngobrol, biar tahu juga mereka perasaannya kayak gimana sih. Dan tadi ada proses-prosesnya juga waktu mereka mengalami kedukaan, itu juga bisa jadi ciri-ciri mereka merasa kalau mereka tuh lagi merasakan kesedihan, dan mereka lagi berproses juga untuk menerima itu. Ya, walaupun marah, kesal, kecewa, kehilangan itu pasti ada, kita juga sebagai orang dewasa juga mengalami itu, tapi yang tadi yang penting adalah gimana kita proses menerimanya gitu. Wah, terima kasih Miss Gina, ini satu topik yang lumayan nggak kepikiran, tapi Miss Gina mau bahas ini bareng-bareng Mami di sini juga kita kayak dapat hal baru lagi, dapat ilmu baru lagi, dan kita mau praktekin itu kalau misalnya kita di kondisi seperti ini juga. Terima kasih buat Miss Gina buat waktunya. Terima kasih juga buat Mami yang juga udah mau bareng-bareng sama Miss Gina kita bahas tentang grief ini atau tadi perasaan kedukaan pada anak. Oke, kalau gitu sebelum kita pamit, ya Miss Helen akan ngajak mami-mami juga untuk nyalain videonya, kita mau foto bareng sama Miss Gina. Ya, yuk. Miss Helen akan minta mami-mami yuk kita mau foto bersama. Miss Helen, izinkan saya ucapin terima kasih untuk mami-mami yang hadir ya. Saya minta maaf sebelumnya, mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas atau mungkin tidak mengenakan hati atau sensitif untuk mami-mami sekalian, tapi saya harap semuanya di sini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar banyak dari mami-mami yang udah sharing hari ini. Terima kasih banyak ya mami-mami, Miss Helen, teman-teman semua. Sama Miss Gina, terima kasih juga dari Miss Helen. Oke, kalau kayak gitu kita mau foto bersama ya. Kita ada hari ini 2 slide. Slide yang pertama kita mau foto bareng ya. Sebentar, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, yuk coba slide yang kedua. Misalnya juga akan foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih mami-mami. Kita akan ketemu lagi besok sama temennya Miss Gina kalau minggu depan. Ada Miss Naomi juga yang akan bahas tentang, nanti misalnya akan bagikan ya via WhatsApp juga, dan juga via nanti Instagramnya Saran, jadi pantengin aja, kita akan ada beberapa topik-topik menarik juga yang berhubungan dengan keluarga, dengan tumbuh kembang anak, tentang kesehatan, dan Miss Helen ke-mute ya, Miss. Oke, thank you Miss Gina dikasih tahu. Oke, jadi kita akan kedatangan beberapa narasumber di bulan September yang tadi nggak kalah oke-okenya juga dengan hari beberapa minggu ini. Yang pasti kita akan ketemu nanti sama salah satu dokter juga yang lumayan cukup terkenal di Bandung, dan itu juga kita akan bahas tentang tadi penanganan tentang COVID-19 buat anak-anak dari balita, dari baby, balita, sampai tadi buat klaster keluarga gitu. Oke, kalau kayak gitu tetap pantengin terus dan ikutan terus ya webinarnya Saran setiap hari Kamis, karena ini juga kita mau bikin buat mami-mami juga di rumah untuk belajar lagi. Ya, bareng-bareng kita mau care sama keluarga kita sendiri, tapi dimulai dari kita sendiri sebagai orang tua. Oke, terima kasih kalau gitu. Miss Saran mau say thank you lagi buat Miss Gina buat waktunya. Kita ketemu lagi next time ya Miss Gina ya. Dan nanti juga Makasih Miss Gina, makasih Miss Helen. Oke, thank you Mami-Mami, kita ketemu lagi.